tidak masuk? Mario, Naila. Kenapa tidak masuk? Nggak tahu. Oh iya, Mario bajunya dicuci. Aku yang sakit? Mas Habib sakit. Mas Hafid sakit. Kita doakan semoga Mas Hafid lekas sembuh. Oke. Hari ini Bu Guru mau tanya dulu. Pernahkah kalian melakukan sesuatu itu secara berurutan? Apa saja contohnya? Yang urut dilakukan itu? Memakai sepatu. Oh iya, pinter Mbak Tiara memakai sepatu. Yang lain? Memasak mie. Masak mie, boleh. Terus apa lagi? Kalau waktu ibadah itu apa namanya? Sholat. Terus apa lagi? Sebelum sholat? Wudu. Iya, juga harus berurutan, harus urut ya, tidak boleh apa itu dibolak-balik gitu, nggak boleh. Nah, kalau dilakukannya tidak berurutan, bisa nggak? Tidak. Misalnya kita masak mie instan itu minyak dulu baru air, bisa nggak? Nggak bisa, gosong nantinya. Jadi semuanya itu harus dilakukan secara berurutan. Dan di sini Bu Guru akan mengenalkan apa itu pembelajaran berpikir komputasional. Kita simak ya. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa memahami pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, siswa menyebutkan manfaat berpikir komputasional. Yang ketiga, siswa dapat menyusun langkah kegiatan sederhana secara berurutan. Ada sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Mau nyanyi dulu ya, biar fresh hari ini. Lagunya apa hari ini? Tanah Airku. Oke, 1, 2, 3. Tanah airku tidak perlu makan, yang terkenal selama hidupku, biarpun saja pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Yuk tanah. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Karena ini masih dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia, jadi lagunya kita lagu untuk tanah air kita. Oke, kita lanjut ya. Tadi tujuan pembelajaran berpikir komputasional sudah. Kita masuk lagi. Konsep dasar berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah logis, teratur, dan sistematis. Komponen pertamanya ada 4 komponen, yaitu decomposition atau memecah masalah. Yang kedua, pattern recognition, mencari pola. Yang ketiga, abstraction atau mengambil hal penting. Yang keempat, algoritma thinking atau membuat langkah-langkah. Nah, kita nanti akan belajar yang keempat ini, membuat langkah
Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa coba tadi sebelumnya sebutkan. Tadi udah dikasih tahu guru. Oke, memakai sepatu. Apa lagi? Menggosok gigi, terus iya masak mie. Membuat teh, pinter Mas Adi. Terus membuat kopi. Oke, boleh. Sama ya tadi ya. Menyeberang jalan, memakai baju, memakai sepatu. Itu semuanya memerlukan urutan yang benar. Oke, lanjut. Nah, di sini kegiatan kita hari ini Bu Guru akan membagi menjadi berpasangan. Jadi satu bangku satu ya tugas saya. Jadi kerja kelompok. Tugasnya kegiatan yang memerlukan langkah berurutan. Menuliskan langkah menyikat gigi. Terus membandingkan urutan langkah dengan teman. Jadi tugas kalian sekarang membuat satu kelompok. Nulis urutan menyikat gigi itu apa aja. Ayo. Ditulis tugasnya. Dikerjakan di kelompok. Yang pertama kalau mau menggosok gigi itu apa dulu yang harus disiapkan. Nanti guru panggil dua kelompok untuk maju membandingkan hasil dari langkah. Ada beda nggak caranya menyikat gigi, menggosok giginya? Membuat urutan langkah menyikat atau menggosok gigi. Ayo dikerjakan. Siapkan apa dulu yang pertama? Berarti siapkan apa dulu? Terus tadi udah sebelumnya ketika Air. iya betul boleh. Guru juga punya video ya. Videonya.
gigi. Oke, sekarang dua kelompok dulu coba. Kelompoknya Mbak Tiara maju, sama kelompoknya Mbak Najwa. Kelompoknya Mbak Tiara dibacakan dulu sama Mbak Widya. Dibacakan. Mbak Tiara sebelah sini. Sini. Mbak Najwa sini. Agak ke sini. Nah. Sekarang kelompoknya Mbak Tiara dulu dibacakan. Kalau urutannya menggosok gigi itu apa? Ayo Mbak. 1. Menyiapkan pasta gigi. 1. Menyiapkan sikat gigi. 2. Menyiapkan pasta gigi dan air. Lalu menggosok gigi. Jika sudah membilas dengan air yang disiapkan. Oke. Mbak Najwa. 1. Menyiapkan sikat gigi dan pasta gigi Oke. atau air. 2. Sikat gigi ditaruh di atas sikat gigi. Menyiapkan gigi setelah selesai menyikat gigi cukup dengan air dan sikat gigi. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk lagi. Kita tadi sudah membahas tentang urutan menyikat gigi secara berurutan tadi. Ada perbedaan nggak dari kelompoknya Mbak Tiara dan Mbak Najwa? Ada. Dari perbedaannya tadi kita simpulkan yang benar itu apa aja yang pertama? Menyiapkan pasta gigi, sikat gigi, air. Setelah itu pasta gigi ditaruh di atas sikat gigi. Setelah itu dibasahi dulu sikat giginya, dibasahi dengan air. Setelah itu kita kumur-kumur. Kita digosok gigi itu kalau menurut kedokteran minimal itu 2 menit. Jangan cepat-cepat susu itu selesai enggak. 2 menit agak lama. Minimal berarti lebih dari 2 menit boleh? Boleh. Yang penting bersih giginya. Jadi kalau gosok gigi jangan buru-buru, tetapi yang merata dan bersih. Jadi 2 menit. Setelah itu kita kumur-kumur dengan air. Oke, tepuk tangan. Jadi guru di sini menjelaskan apa itu toh berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu cara program kita mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan komputer. Jadi komputer seperti ini dia itu bekerja secara berurutan dengan kode-kode tertentu. Jadi sudah ada urutannya gitu. Ini ada bermasalah. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti Bu Guru akan tanya kalau di rumah. Bu Guru pengen tanya kalian di rumah itu apa saja yang kalian lakukan yang secara berurutan. Kegiatan apa kalau di rumah? Menyapu, oke boleh. Terus masak telur, mencuci baju, memasak telur, boleh.
rumah dengan urutan tertentu. Diurutkan, misalnya tadi apa? Memasak telur gitu, boleh. Urutannya apa aja? Pertama itu yang disiapkan apa? Membuat teh, boleh. Gitu ya. Paham tugasnya? Paham, oke. Terus hari ini kita sudah belajar apa? Tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah tertentu. Ada pertanyaan sebelum guru tutup? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih.